apa yang bisa kita gali dari pengalaman hidup orang-orang yang bertarung keras di jalanan, di bawah terik matahari siang-siang, atau pula diguyur hujan deras dan tak bisa pulang. Pengalaman yang melebihi kenyamanan. Di tengah pandemi ini, hampir 2 bulan pembatasan sosial dilakukan. Sekolah-sekolah diliburkan, WFH dijalankan, dan banyak aktivitas ditiadakan. Semua yang terdampak segera beradaptasi. Namun, beberapa dari mereka sulit untuk mengatasi penurunan pendapatan akibat pandemi ini. Bertahan menjadi usaha yang terasa jauh lebih berat. Imbauan di rumah aja dirasa tak akan bisa membuat hidup bertahan dari masa darurat. Sebab pangan adalah kebutuhan utama, apalagi di masa bertahannya kita untuk melawan corona. Sudah banyak perpanjangan tangan Tuhan, banyak orang-orang baik yang menggalang dana untuk membantu mereka yang membutuhkan. Bersedekah dimanapun tak akan mengurangi nilainya, bahkan semakin berlipat di bulan yang penuh berkah. Di sini kami ingin berdonasi lewat salah satu gugus tugas di Bandung untuk COVID-19 ini. Kami terbuka untuk kalian yang ingin ikut berdonasi. Donasi yang terkumpul insya Allah akan dibelikan paket sembako, kemudian akan disalurkan melalui salah satu gugus tugas COVID-19 di Bandung. Hidup terasa timpang. Yang satu senang karena banyak di rumah, segala hal bisa dilakukan. Tapi yang lain risau, tak tahu bagaimana caranya untuk bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang UTBK sebangsa dan setanah air. Selamat datang di Sukses TPS 2020. Di sini Anda akan mendapatkan imun untuk persiapan menghadapi UTBK 2020 dan juga sebagai teman belajar selama masih di rumah aja. So, enjoy the ride and love the ending. Pengetahuan kuantitatif. Dalam episode kali ini, kita akan secara khusus membahas soal-soal tentang peluang. Mengapa materi ini cukup penting? Karena pada UTBK 2019 yang lalu, itu selalu muncul soal tentang peluang. Maka dari itu, saya jamin pada UTBK 2020 ini pun akan terdapat beberapa soal tentang peluang. Maka dari itu, mari kita coba maksimalkan untuk membahas beberapa soal atau variasi-variasi soal tentang peluang. Kita mulai dari nomor 1. Oke, sebelum kita mulai ke nomor 1, kita akan mereview terlebih dahulu tentang kaidah-kaidah dalam peluang. Di mana untuk peluang sendiri, rumusnya biasanya kita notasikan dengan PA. PA itu peluang kejadian A sama dengan banyaknya anggota kejadian A dibagi banyaknya anggota ruang sampel. Ya, jadi N ini di matematika biasanya itu menyatakan banyaknya anggota. Seperti itu. Nah, inilah rumus untuk menentukan peluang. Pasti kita cari terlebih dahulu NA-nya berapa dan NS-nya berapa. Oke, NA tadi sekali lagi banyaknya anggota kejadian A. Sedangkan NS ini banyaknya anggota ruang sampel. Nilai peluang itu selalu berada di antara 0 dan 1. Dimana ketika peluangnya 1 itu merupakan suatu kepastian pasti terjadi. Sedangkan ketika peluangnya 0 itu merupakan kemustahilan atau tidak mungkin terjadi. Sehingga nilai peluang ini selalu berada di antara 0 dan 1. Ketika kalian mendapatkan hasilnya lebih dari 1, sudah pasti jawaban kalian salah. Misalkan dapat peluangnya 7, peluangnya 10, itu sudah pasti salah. Demikian pula ketika kalian mendapatkan hasil yang negatif. Peluangnya negatif 1/2, peluangnya negatif 3, itu pun pasti jawaban yang keliru. Lalu selanjutnya, kaidah yang harus kalian pahami di dalam materi peluang ada yang dinamakan frekuensi harapan. Frekuensi harapan ini rumusnya N dikali PA. Banyaknya kejadian kita kalikan peluang kejadian A-nya. Seperti itu. Lalu ada juga yang dinamakan peluang komplement. Nah, ini kebalikannya.
Sehingga rumusnya 1 kita kurangi dengan PA. Ini beberapa kaidah yang harus kalian pahami dalam materi peluang. Lalu, ada juga kata kunci yang selalu muncul di peluang. Ini yang tidak boleh kalian lupakan. Ketika kalian menemukan kata atau, nah ini berarti kalian jumlahkan. Ketika kalian menemukan kata dan, ini kalian kalikan. Ya, ini kata kunci yang biasanya selalu muncul juga di materi peluang. Sehingga kalau kita notasikan sebenarnya atau ini peluang A atau B itu sama aja dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Kita kurangi jika ada irisan di antara keduanya. Sedangkan yang memuat kata dan, peluang A dan B itu tinggal kita kalikan saja peluang A kali peluang B. Oke, kita langsung masuk saja untuk nomor 1. Di sini nomor 1 materinya memang lebih ke himpunan. Himpunan ini merupakan salah satu prasyarat dari materi peluang. Jadi kalian harus sudah paham dulu untuk materi himpunan. Kita baca soalnya. Misalkan A himpunan bilangan bulat positif kelipatan 7 yang kurang dari 50. Oke, bisa kita tentukan berarti A itu anggotanya apa saja? Bilangan bulat positif kelipatan 7 kurang dari 50. Berarti ada 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Oke, good. Sedangkan B-nya ada yang sudah dapat jawabannya? Anggota himpunan B apa saja? Oke, di sini anggota himpunan B adalah bilangan 2 digit. Maksudnya apa 2 digit? Berarti bilangannya merupakan bilangan puluhan. Positif kelipatan 3 yang kurang dari 50. Oke, kita coba data lagi anggota himpunan B apa saja? Berarti dimulai dari 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, dan 48. Nah, inilah anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Perhatikan pertanyaannya adalah banyaknya ya. Tadi N di sini selalu merupakan simbol dari banyaknya anggota. Banyaknya anggota himpunan A. Nah, ini apa masih ingat? Ya, benar. Ini irisan. Ya, irisan. Kan itu lambangnya seperti huruf N. Banyaknya anggota dari himpunan A diiris dengan himpunan B. Nah, kalau irisan ini berarti anggota yang sama di antara himpunan A dan himpunan B mana saja. Kita punya 21. Lalu ada berapa lagi? 42. Ada lagi yang merupakan anggota himpunan A dan juga anggota himpunan B? Ya, sudah tidak ada lagi. Sehingga banyaknya anggota himpunan A kita iris dengan B itu ada 2. Ya, banyaknya ada 2. Apa saja? 21 dan 42. Sehingga jawaban yang tepat adalah ya A, ya, ada 2. Banyaknya anggota himpunan A kita iris dengan himpunan B. Cukup mudah bukan? Kita lanjutkan kembali ke soal nomor 2. Nah, ini soal favorit biasanya yang sering muncul di UTBK tentang materi peluang, yaitu pelambungan dadu dan koin. Nah, di sini dadu dan koinnya dilempar secara bersamaan. Yang mau kita cari adalah peluang muncul angka dan bilangan kecil. Masih ingat kalau untuk koin NS-nya berapa? 1 koin NS-nya itu adalah 2. 2 koin 4, 3 koin 8, N koin? Ya, benar sekali 2 pangkat N. Sedangkan untuk dadu, 1 dadu NS-nya adalah, NS itu tadi apa? Ya, banyaknya anggota ruang sampel. 1 dadu itu 6, 2 dadu itu 36. Lalu kalau N dadu itu ada 6 pangkat N. Ya, ini NS-nya jangan lupa karena koin dan dadu itu selalu saja muncul.
Di sini yang mau kita cari adalah peluang muncul angka. Kalau dalam satu koin, peluang muncul angka itu adalah, oke, kita langsung tulis peluangnya saja. Peluang muncul angka itu adalah 1/2. Ya, karena angkanya ada 1, NS-nya ada 2, yaitu angka dan gambar. Dan di sini ada kata dan, berarti kita kalikan. Ya, sekali lagi kalau ada kata dan, kalian kalikan. Bilangan ganjil. Pada dadu bilangan ganjil ada apa saja? Oke, good. Ada 1, 3, dan 5. Sehingga peluang munculnya bilangan ganjil pada pelemparan satu buah dadu adalah 3/6. Sehingga berapa peluang muncul angka dan bilangan ganjil? Ya, ini tinggal kita sederhanakan. 1/2 kali 1/2 hasilnya 1/4. Itulah jawaban nomor 2, yaitu opsi C. Mudah bukan materi tentang peluang? Ini bisa jadi materi yang kalian maksimalkan di UTBK nanti. Kita lanjutkan kembali ke soal nomor 3. Nah, ini adalah tipikal variasi-variasi soal peluang, di mana soalnya itu cukup panjang, ya. Nah, ini kunci utama kalian yaitu mau membaca soal. Jangan menganggap soal ini susah terlebih dahulu. Ya, kalian perhatikan saja, kalian ikuti alur yang ada di dalam soalnya seperti apa, kalian tulis dulu yang diketahuinya apa saja dan yang ditanyakannya apa. Ya, kita coba bahas secara pelan-pelan untuk nomor 3. Terdapat 3 kotak yang masing-masing berisi 2 bola biru dan 2 bola merah. Oke, jadi masing-masing kotaknya berisi 2 bola biru dan 2 bola merah. Sebuah permainan dijalankan dengan seseorang mengambil 1 bola di kotak pertama dan menyimpannya di kotak kedua. Oke, kebayang sampai sini? Jadi misalkan kalau saya ilustrasikan, di sini ada kotak ya. Nanti seseorang itu ngambil bola di kotak pertama, dia pindahkan bolanya ke kotak yang kedua. Kita lanjutkan dulu. Selanjutnya mengambil 1 bola di kotak kedua dan menyimpannya di kotak ketiga. Oke, dia nanti mengambil lagi 1 bola di kotak kedua dan menyimpannya di kotak ketiga. Di akhir pemain mengambil 1 bola di kotak ketiga. Oke, jadi nanti di kotak ketiga ini diambil lagi 1 bola ya. Peluang bola biru terambil. Nah, di akhir. Oke. Jadi pertanyaannya itu adalah peluang bola biru terambil di akhir. Jadi nanti yang kita ambil di kotak yang ketiga ini adalah bola biru. Ya. Menurut kalian, kalau di kotak pertama dan kedua, bola yang kita ambil bola berwarna apa? Ya, bisa saja bolanya berwarna biru dan bisa saja bolanya berwarna merah. Ya, maka dari itu untuk soal tipe seperti ini ada beberapa kemungkinan. Ya, beberapa kemungkinan. Apa saja? Bisa jadi ketiga-tiga bolanya yang kita ambil dari kotak 1 dan kotak 1, kotak 2 dan kotak 3 itu berwarna biru semua. Oke. Kemungkinan yang kedua apa coba? Ya, tepat sekali. Bisa saja ketika kotak pertama kita ambil tetap bola biru, namun di kotak kedua kita ambil bola merah. Kotak yang ketiga tetap bola biru. Karena yang mau kita cari kan tadi ya, peluang bola biru terambil di akhir. Ada lagi kemungkinannya? Oke, masih ada. Ketika yang pertama diambil bola merah, namun di kotak kedua yang kita ambil bola biru. Yang terakhir tetap bola biru. Dan yang terakhir ini kemungkinannya kotak pertama, kotak kedua bola merah, dan kotak terakhir tetap bola biru yang kita ambil. Nah, inilah 4 kemungkinan dari pertanyaan soal nomor 3. Sampai sini paham semuanya? Ya, nanti dari masing-masing kemungkinan ini tinggal kita jumlahkan saja keseluruhan berapa sih peluangnya. Oke, kita coba kerjakan. Di sini sudah saya sajikan ilustrasinya. Tadi di sini ada kotak 1, kotak 2, kotak 3 ya. Oke, kemungkinan yang pertama itu semuanya bola berwarna biru. Biru, biru, biru. Perhatikan, ketika di kotak pertama kita ambil bola biru, peluangnya berapa? Peluangnya adalah 2/3.
4. Kenapa 2/4? Karena bola birunya ada 2, dari keseluruhan bolanya ada 4, jadi peluangnya 2/4. Oke, tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan, ketika kita mengambil bola dari kotak pertama, lalu kita menyimpannya ke kotak kedua. Sehingga di kotak pertama ini bolanya kan tinggal satu yang biru ya, karena sudah diambil, warnanya masih merah. Oke, di sini bola yang birunya tinggal satu karena sudah diambil dari kotak pertama. Namun di kotak kedua bola birunya jadi, ya benar sekali, bola birunya jadi 3. Karena tadi satu bola biru dari kotak pertama itu sudah kita ambil, yang ini nih misalkan ya, kita ambil dan kita masukkan ke kotak yang kedua. Seperti itu. Untuk bola merahnya di kotak 1 tetap 2, di kotak kedua tetap menjadi 2 bola merah. Nah, begitulah ilustrasi mengenai soal nomor 3 tersebut. Di kotak ketiga tetap di sini ada 2 bola merah dan juga 2 bola biru. Paham sampai sini? Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Untuk kotak kedua, sekarang pengambilan kotak kedua. Untuk kotak kedua yang kita ambil tetap bola biru. Di kotak kedua sekarang ada berapa bola biru? Ada 3 bola biru. Ya, karena tadi satu bolanya di kotak pertama. Sehingga peluangnya bola birunya ada 3, keseluruhan bola ada 5. Jadi peluangnya adalah 3/5. Nah, itulah untuk kotak yang kedua. Sama tadi, bola biru yang ini kita ambil, kita masukkan ke kotak yang ketiga. Seperti itu. Bola birunya kita masukkan ke kotak yang ketiga. Sehingga di kotak pertama tetap bola birunya 1, di kotak kedua bola birunya jadi tinggal 2 karena yang 1 kita simpan di kotak yang ketiga. Ya, jadi di kotak yang ketiga itu terdapat 3 bola biru. Untuk bola merahnya ini sama, tinggal 2, di sini juga tetap 2, di sini juga tetap 2. Ya, sehingga ketika kita akan mengambil bola biru di kotak ketiga, kan itu yang ditanyakan di dalam soal, syaratnya di kotak terakhir itu yang diambil adalah bola biru. Peluangnya berapa? Nah, sama ya. Bola birunya ada 3, keseluruhan bolanya ada 5. Nah, inilah peluang kemungkinan yang pertama ketika bola yang terambil di tiga kotaknya itu adalah bola berwarna biru. Sehingga berapa peluangnya? Peluangnya adalah 18/100. Ini peluang untuk kemungkinan yang pertama. Dengan ilustrasi yang sama, nah ini tadi ilustrasinya untuk yang pertama ya. Dengan ilustrasi yang sama, nanti silahkan boleh kalian coba di rumah ketika yang diambil misalkan bolanya biru, merah, biru. Oke, kita langsung coba melakukan perhitungan. Kotak pertama diambil bola biru, peluangnya sama 2/4. Ya. Bola biru kita pindahkan ke kotak kedua. Tapi di kotak kedua yang kita akan ambil adalah bola merah. Bola merah di kotak kedua ini tetap masih ada 2. Namun keseluruhan bola ada 5. Ya, karena tadi ditambah satu bola biru dari kotak pertama. Seperti itu. Nah, bola merah yang kita ambil kita simpan di kotak yang ketiga. Namun yang mau kita ambil di kotak ketiga ini adalah biru. Jadi birunya tetap masih ada 2. Keseluruhan bolanya ada 5. Ya, sehingga ini peluangnya adalah 8/100. Lalu kemungkinan yang ketiga, ketika kotak pertama bola merah, kotak kedua bola biru, dan kotak ketiga juga bola biru. Bola merah peluangnya sama, tetap 2/4 ya di kotak yang pertama. Bola merahnya kita simpan ke kotak yang kedua. Kotak kedua yang mau kita ambil sekarang adalah biru. Biru tetap masih ada 2. Ya, namun bolanya sekarang ada 5. Lalu bola biru yang kita ambil dari kotak kedua kita simpan ke kotak ketiga. Sehingga di kotak ketiga bola birunya ada 3. Dari keseluruhan bolanya ada 5. Ya, di sini bisa kita hitung hasilnya adalah 12/100. Dan yang kemungkinan keempat ketika yang kita ambil adalah bola merah, dan biru. Bola merah peluangnya 2/4. Ya, bola merahnya kita simpan di kotak kedua sehingga bola merah menjadi 3 karena itu yang akan kita ambil dari 5 keseluruhan bolanya. Lalu bola merah yang dari kotak kedua kita simpan di kotak ketiga. Namun yang kita ambil di kotak ketiga tetap biru sehingga biru tetap ada 2.
totalnya ada 5. Ya, sehingga ada 12/100. Nah, bagaimana peluangnya? Peluangnya tinggal kita jumlahkan saja keseluruhan, berarti 18 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 12/100 karena keseluruhan penyebutnya sudah sama. Di sini kita dapatkan bahwa hasilnya adalah 50/100 atau 1/2. Nah, itulah jawabannya. Ini akan lebih mudah nanti ketika kalian mengerjakan. Di sini caranya sebenarnya sudah sangat simpel. Yang terpenting tadi kalian paham untuk ide ilustrasinya, ya. Idenya kalian bisa dapatkan sehingga jawaban untuk nomor 3 itu adalah 1/2. Oke, bagaimana untuk soal seperti ini? Nah, inilah bagaimana kalian memahami pertanyaan-pertanyaan di dalam soal, maksudnya seperti apa. Kalau kita sudah paham yang dimaksudkan di dalam soal ini, akan lebih mudah kalian mengerjakannya. Oke, mudah bukan? Soal-soal tentang peluang. Kita akan lanjutkan kembali untuk soal nomor 4. Oke, baik. Ini soal nomor 4 tidak kalah panjang dengan soal nomor 3 tadi. Ya. Sekali lagi kita pahami dulu soalnya. Ya, masalah di dalam soalnya seperti apa sih? Kita lihat 3 kotak berisi 2 jenis kelereng. Sama ya, di sini terdapat 3 kotak, yaitu kelereng biru dan kelereng merah. Oke, sama ya, di sini kelereng, kalau tadi bola. Pada kotak pertama terdapat 2 kelereng biru dan 5 kelereng merah. Sedangkan di kotak kedua terdapat 4 kelereng biru dan 3 kelereng merah. Pada kotak ketiga terdapat 3 kelereng biru dan belum diketahui berapa banyak kelereng merah. Oke, jadi di kotak ketiganya nih belum tahu nih ada berapa banyak kelereng merahnya. Seseorang mengambil 1 kelereng dari masing-masing kotak. Peluang terambil kelereng dengan warna sama. Nih ya pertanyaannya ya. Dari ketiga kotak adalah 54/245. Banyak kelereng merah di kotak ketiga adalah, oke, paham sampai sini tipe soalnya? Nah, sekarang kita fokus dulu ke sini. Warna sama itu maksudnya apa sih? Di sini ada 2 warnanya. Ada warna biru dan ada warna merah. Jadi, warna sama ini bisa berarti ada 2 kemungkinan. Bisa jadi semuanya warna biru yang kita ambil, ya. Atau bisa saja dari semua kotak yang kita ambil adalah warna merah. Itulah pengertian dari warna yang sama. Karena di dalam kotak tersebut hanya terdapat 2 warna kelereng tersebut, yaitu biru dan merah. Ya, nanti dari 2 kemungkinan ini tinggal kita jumlahkan, di mana hasilnya peluangnya itu adalah sudah diketahui di dalam soal, yaitu peluangnya 54/245. Nah, yang mau kita cari di sini berapa banyak kelereng merah di kotak yang ketiga. Oke, baik. Biar lebih mudah kita ilustrasikan kembali supaya lebih terbayang. Nah, di sini terdapat 3 buah kotak. Kotak pertama 2 biru 5 merah, kotak kedua 4 biru 3 merah, kotak ketiga 3 biru dan X merah. Di sini X, nilai X-nya yang mau kita cari. Oke, kemungkinan yang pertama tadi apa? Dari ketiga kotak yang kita ambil adalah warna biru. Sehingga peluang dari kotak yang pertama adalah, oke, bagus, 2/7. Ya, karena warna biru ada 2, keseluruhan kelereng ada 7. Dari kotak kedua, ya, 4/7. Dan dari kotak ketiga, 3/, ya, X ditambah 3. Kenapa X ditambah 3? Karena keseluruhan kelereng di kotak ketiga itu adalah X ditambah 3. Karena kita belum tahu kelereng merahnya ada berapa. Lalu, berapa peluang ketika semua yang diambil adalah berwarna biru? Kita di sini bisa dapatkan bahwa peluangnya adalah 24/49 dikali X plus 3. Nah, ini adalah peluang terambilnya seluruh kelereng berwarna biru. Lalu kemungkinan yang kedua, itu ketika semua kelereng yang kita ambil berwarna merah. Bagaimana peluangnya? Langsung saja bisa kita hitung 5/7, kita kalikan 3/7, kita kalikan, ya, X plus 3, benar sekali. Karena kelereng merah di kotak ketiga itu X, ya. Sehingga di sini kita dapatkan hasilnya 15X/49 X plus 3.
Nah, lalu bagaimana cara mencari nilai X-nya? Tadi di soal diketahui bahwa peluangnya itu adalah 54/245 ya. Berarti 54/245 itu sama dengan, nah, penjumlahan dari dua kemungkinan ini ya. 24/49 dikali X plus 3 kita tambahkan dengan 15X per 49 X plus 3. Nah, karena ini penyebutnya sudah sama, berarti bisa langsung kita jumlahkan saja. Berarti 54/245 itu sama dengan, ini bisa dijumlahkan atau tidak? Nah, awas, ini sering sekali jadi penyakit. Di sini ada variabel X, berarti tidak bisa kita jumlahkan. Ya, jadi tetap saja ditulis 15X plus 24. Nah, ini penyebutnya 49 dikali X plus 3. Setelah ini bagaimana cara menghitungnya? Ya, tepat sekali. Ini tinggal kita gunakan perkalian silang ya. Ini kita kali sini ke atas, yang ini kali ke atas yang sebelah kiri. Seperti itu, perkalian silang. Nah, namun untuk lebih memudahkan perhitungan, di sini bisa ada yang kita sederhanakan dulu. Apa yang bisa kita sederhanakan? Nah, ini 245 dengan 49. Ya. Ini ketika kita bagi 49, ini akan mengakibatkan hasilnya 5. Karena 49 dikali 5 itu jawabannya adalah 245 ya. Karena ini ada di ruas yang sama ya, ada di penyebut, berarti tetap sama, nanti bisa kita sederhanakan. Sehingga yang kita dapatkan setelah kita mengkali silang itu adalah 54X ditambah 54 kali 3 162. Oke, bagus. Lalu sama dengan, nah ini kali 5 jangan lupa ya, 75X sama ditambah 24 kali 5 120. Seperti itu. Ini tinggal kita gunakan pindah ruas ya. Kita gabungkan yang X dengan yang X. Nanti di situ kita dapatkan bahwa 21X itu sama dengan 42. Sehingga X-nya itu sama dengan 2. Nah, inilah banyaknya kelereng merah di kotak yang ketiga itu ada 2. Oke, kita lihat opsinya ada atau tidak. Nah, ada ya, B jawabannya. Seperti itu. Ini merupakan ilustrasi untuk jawaban nomor 4. Cukup mudah juga penyelesaiannya, tidak terlalu banyak kaidah atau rumus yang digunakan, asal kalian paham terhadap maksud dari soal seperti apa. Ya. Jadi, untuk materi peluang sendiri, ini adalah salah satu materi yang bisa kalian manfaatkan dengan baik di UTBK nanti. Yang terpenting kalian paham seluruh kaidah-kaidahnya. Ya, kaidahnya tidak terlalu banyak. Lalu kalian juga sering berlatih tipe-tipe dan variasi-variasi soal tentang peluang. Seperti itu. Yang penting kalian bisa paham ilustrasinya seperti apa, maksud dari pertanyaannya seperti apa. Nah, tinggal kalian ikuti saja. Nanti bisa langsung didapatkan penyelesaiannya bagaimana. Oke, baik, untuk video pembahasan secara khusus tentang materi peluang, kita akhiri dulu sampai di sini. Nanti akan kita bahas kembali materi-materi yang lain yang selalu muncul di SBMPTN atau di UTBK tahun kemarin. Baik, kita ucapkan hamdalah dulu bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mendukung kanal YouTube ini dengan kalian berikan suka, berikan komentar, dan juga kalian bagikan. Dan jangan lupa kalian berlangganan dan nyalakan lonceng pemberitahuan. Insya Allah di bulan yang penuh berkah ini, jika kita selalu berusaha sebaik mungkin, selalu berdoa sebaik mungkin, insya Allah semoga ini adalah salah satu jalan kita untuk bisa masuk di PTN yang terbaik menurut Allah dan yang tentunya yang juga kita inginkan. Tetap sehat, tetap semangat semua, tetap produktif selama masih di rumah saja. Jadikan video ini sebagai teman belajar kalian di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.